Masih di program dialog khusus JTV Kediri, dan kali ini mengangkat tema tentang akankah mudah Bumbung Kosong untuk memenangkan, maksud saya, akankah mudah calon tunggal untuk memenangkan pertarungan dengan Bumbung Kosong nantinya. Dan sebagian masyarakat suka atau tidak suka, calon tunggal harus diakui sebagai proses demokrasi, tadi dijelaskan di segmen awal. Dan jika kemudian muncul fenomena gerakan memenangkan Bumbung Kosong, itu akan menjadi head to head ya, hanya satu orang lawan satu orang gitu. Tapi sebelum kita masuk ke segmen ini, ada dua pertanyaan Mas Lutfi dan Pak Agus Edi. Jadi ini ada Bapak Effendi dari Kecamatan Kepung. Saya bacakan bahwa bukankah jika terjadi calon tunggal nanti suatu proses kemunduran yang memang dalam satu sisi tidak ada yang dilanggar terkait dengan calon tunggal dan memang sudah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kembali lagi bahwa secara etika, ini bahasa etika ternyata, lagi untuk memberikan suatu proses pendidikan politik yang baik. Jadi ini pertanyaannya konteksnya etika, mungkin nanti bisa dikomentari. Dan yang kedua dari Abdullah di Mojo, untuk Pak Lutfi, berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, apakah benar ada sejumlah mahar politik yang diberikan untuk diberikan oleh calon tertentu dan untuk menutup rekom calon yang lain yang mendaftar? Ini pertanyaan dari Pak Abdullah di Mojo. Terus bagaimana pendapat Anda tentang hal itu jika calon tersebut kurang diterima oleh masyarakat? Ini Pak Agus Edi dulu ya, pertanyaan yang pertama tentang intinya etika, Pak Effendi di Kepung, secara etika. Iya, kalau tadi dikatakan bahwa ini sebuah kemunduran proses demokrasi, iya bisa saja memang, karena secara lazimnya sebuah kontestasi itu memang ada persaingan antar, maksudnya ada lebih dari satu pasangan calon yang mengikuti kontestasi, mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama, yang sama, ruang yang sama, kesempatan yang sama, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan awal, fair play-nya itu tadi. Kalau calon tunggal ini lebih cenderung lawannya benda mati tadi, jadi bumbung kosong atau kotak kosong yang itu tidak bisa melawan kecuali ditiupkan ruh. Gitu. Memang masih bisa ditiupkan ruh, cuman saja ini belum tidak diatur secara jelas, artinya siapa yang melakukan, ruhnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini kayaknya masih ruang terbuka, ruang bebas begitu, dan tidak ada diatur secara spesifik. MK sudah mengatur untuk itu, untuk soal gugatan itu sudah memberikan ruh untuk ini pedoman beracara di MK terkait dengan pasangan calon tunggal untuk pilkada calon tunggal. Ini sudah diatur. Hanya untuk proses penyelenggaraan pilkadanya ini belum ada aturan yang mengatur itu. Sehingga berarti secara etika gimana Pak Edi menurut gini? Secara etika untuk pencalonan ini ya idealnya ya memang lebih dari satu, itu sudah jelas, karena memang aturan regulasi DPR pun dulu dalam membuat aturan itu sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Itu awalnya begitu, hanya karena ada persoalan di lapangan itu akhirnya MK memutus itulah. Terus kemudian ada pihak yang lain yang dalam tanda petik mungkin gitu ya, ada yang memanfaatkan dan lain sebagainya. Idealnya tentu saya sepakat lebih dari, tapi itu tadi kembali lagi, kita sebenarnya sebaiknya tentu mencari solusi sebenarnya, mencari solusi, tidak mencari masalah. Jadi artinya kenapa bisa demikian, terus bagaimana kita selanjutnya, itu jauh lebih baik lah menurut saya begitu. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penanya tadi. Ya, ke mahar tadi Pak Lutfi. Jadi sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan pilkada nanti itu ukurannya adalah partisipasi pemilih. Iya, partisipasi pemilih. Nanti kalau pemilih ini yang hadir di TPS
melebihi dari angka 80%, berarti ini pilkada di Kediri sangat berhasil. Dan itu juga sangat beretika gitu. Jadi sangat beretika karena masyarakat dengan haknya bisa menyalurkan aspirasinya dan masyarakat punya pilihan. Dan dalam TPS masyarakat bisa menyalurkan pilihannya. Kemudian yang kedua terkait dengan mahar politik, bagi Nasdem sudah jelas bahwa kita tanpa mahar gitu. Tanpa mahar dan tanpa syarat. Jadi rekom kita berikan pada calon tanpa mahar dan tanpa syarat. Terus pertanyaan kedua dari Pak Abdullah di Mojo tadi tentang ini, Mas Lutfi, calon yang ditawarkan, yang diusung ini kan ada kesan kurang diterima oleh masyarakat. Ini yang ngomong yang kurang menerima, tapi maksudnya kan harus disikapi juga. Gimana, Mas? Ya, masyarakat Kediri, pemilih Kediri kan ada 1.200.000 lebih ya hari ini ya. Nah, tentu nanti itu akan kita jawab pada tanggal 9 Desember gitu. Dan ini masih ada waktu 4 bulan untuk kita melakukan sosialisasi kan begitu. Sehingga pertanyaan itu nanti jawabannya di tanggal 9 Desember. Iya. Jadi Pak Lutfi dan Pak Effendi di Kepung dan Pak Abdullah di Mojo, itu tadi penjelasan dari kedua narasumber kita. Dan bisa disambung nggak nih? Masih, kalau jadi menyambung. Tadi disampaikan, bagus sekali apa yang disampaikan Mas Lutfi tadi tentang partisipasi pemilih. Karena umumnya yang sudah terjadi itu partisipasi pemilihnya itu rendah karena banyak orang yang merasa tidak cocok, akhirnya malah tidak datang ke TPS. Nah, ini mereka memang belum memahami sepenuhnya tentang pemilihan ini. Jadi pada dasarnya mereka sebenarnya punya hak untuk memilih setuju atau tidak setuju, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih, akhirnya partisipasi rendah. Nah, kalau partisipasinya tinggi, tentu akuntabilitasnya tinggi. Artinya pasangan calon terpilih itu dipercaya rakyat, itu bagus. Jadi terletak pada partisipasi tadi. Memang idealnya pasangan calon itu lebih dari satu. Kalau satu dan pasangan calon itu elektabilitasnya tinggi, partisipasi pemilih tinggi dan yang milih tinggi, ya itu saya juga sepakat itu. Jadi ada wacana tentang etika tadi, mahar, terus ada calon yang tidak disukai. Itu menurut saya ya bagian dari proses demokrasi tadi, kembali ke awal bahwa satu calon itu kan tidak mungkin memuaskan seluruh pemilih kan. Makanya ini ukurannya kan berarti nanti partisipasi masyarakatnya itu dulu. Itu di partisipasi masyarakat. Nanti perannya di situ dan kan sudah ditentukan di undang-undang bahwa 50% plus 1 dinyatakan menang kan begitu. Kalau 50% per 1 itu sudah pasti, karena dua calonannya tinggi rendahnya persentase partisipasi itu yang terpenting sebenarnya. Terus terkait dengan ini, Mas Lutfi, ada kalau misalkan ada ini, kita dalam politik kan memprediksi kan nggak apa-apa. Kalau ada gerakan kuat untuk bumbung kosong, itu partai jenengan seperti apa meresponnya? Bagi kita partai politik kan mencalonkan dan merekom satu calon itu ya tentunya kita mesti berjuang, bekerja keras untuk menang kan gitu. Tujuan kita kan nyalon itu mesti menang gitu kan. Nah, tentu kita juga akan melakukan sosialisasi untuk calon agar nanti bisa dipilih oleh rakyat gitu, dan rakyat percaya pada partai politik, pada calon yang kita usung gitu. Misalkan ada upaya khusus untuk gerakan bumbung kosong ini misalkan itu bagian dinamika dari masyarakat dan itu kita hargai. Bagian dari dinamika politik di masyarakat. Kalau dalam kacamata pendidikan politik, Pak Gesedi, ininya gimana kira-kira untuk bumbung kosong ini? Artinya secara partai politik, terus jadi, masyarakat. Kita kan sudah
memang harus bisa menerima realitas politik kondisi di tempat kita, misalnya begitu, aturan seperti itu. Jadi solusinya terletak pada bagaimana memperbaiki demokrasinya. Jadi saya bilang tadi kan kualitas demokrasinya. Terus kemudian kota kosong itu kan tanpa ruh tadi, itu harus diisi ruhnya, gitu. Ruhnya diisi. Nah itu siapa yang mengisi begitu ya? Nah itu siapa saja. Jadi seluruh lapisan masyarakat bisa untuk mengisi ruh itu supaya hidup begitu. Artinya bukan, saya tidak mengatakan bahwa cenderung ke gerakan anti atau kota kosong, tidak demikian. Artinya begini, seluruh masyarakat itu diberi kebebasan untuk memilih. Kalau setuju maka pilih setuju dengan pasangan calon tunggal. Kalau tidak setuju, pilihlah tidak setuju. Begitu. Jadi objektivitasnya begitu. Ya kalau ada kelompok yang itu, ya nggak apa-apa, itu dinamika politik, nggak apa-apa. Ke parpol sendiri juga yang pendukung tentu akan memenangkan yang setuju ini, kelompok yang lain begitu. Jadi yang perlu diperbaiki sebenarnya mulai dari penyelenggaraannya itu. Artinya memberikan kesempatan yang sama. Kalau sama persis nggak bisa, tentu nggak bisa saat ini. Tetapi setidaknya masyarakat itu tahu, bahwa masyarakat itu diberikan pilihan. Walaupun itu hanya satu pasangan calon, masyarakat itu diberikan pilihan setuju atau tidak. Dan masyarakat harus tahu itu, supaya tidak mutung. Kalau begitu saya nggak merasa nggak punya pilihan, nggak pilih. Ini yang tidak baik, jadi gitu ya. Supaya partisipasi masyarakat tinggi dan semuanya menggunakan hak pilihnya. Terima kasih penjelasannya Pak Agus Edi. Pemirsa JTV, menarik sekali diskusi ini karena bagaimanapun Bom Kosong itu adalah fenomena gerakan, dan calon tunggal adalah hal yang sah untuk sebuah proses demokrasi melalui regulasi. Kita akan jeda iklan berikut ini. Dialog khusus JTV Kediri.